Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hai Ada Farhan. Melody, Uma, Ais, Fatia, sama Naina. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menggunakan AI untuk membuat cerita CYOA. Cerita CYOA nih apa sih? Choose your own adventure. Iya, betul, 100. Jadi CYOA Yeay. itu Dapat 100 apa? Choose your own adventure. Pilih petualanganmu sendiri. Nah, ini adalah cerita yang ditulis dengan cabang atau alur yang dapat dipilih oleh pembaca. Jadi itu kalau kita baca buku biasa kan, biasanya kan dia cuman bilang misalnya bab 1, bab 2, bab 3 terus sampai ending gitu kan. Nah, tapi kalau COA itu di suatu bab dia akan ngasih pilihan. Misalnya nih, kita naik kapal luar angkasa. Terus di satu bab tuh nanti dia akan bertanya, kamu mau belok ke planet air atau ke planet api gitu. Nah, dari situ kita bisa pilih yang mana yang kita suka sebagai pembaca. Nah, Kayaknya jadi planet air lebih seru. ya kalau kita Planet baca, api lebih meninggalkan. ya kalau kita baca memang Memati. memang seru tuh kita bisa milih alurnya kan. Nah, cerita ini memiliki beberapa alur dan ending yang berbeda tergantung pilihan pembaca. Jadi, endingnya itu nggak cuma satu, tergantung kita milih apa nih. Misalnya nih, kita milih ke planet api, ternyata di sana kapalnya terbakar. Wah, itu jadi sad ending. Atau misalnya setelah beberapa pilihan, ternyata oh kita bensinnya habis harus balik ke planet semula. Nah, jadi nggak mesti happy ending ya. Bisa sad ending, bisa happy, pokoknya bisa campuran juga. Nah, sebagai pembaca itu menyenangkan, cuman sebagai penulis itu lebih rumit karena melibatkan banyak pilihan. Ya, bayangin aja kita nulis satu cerita aja kadang nggak selesai. Jadi kita harus mikirin beberapa alur nih gitu. Tapi kita bisa minta bantuan AI untuk menyusun alurnya. Nah, kayak gimana nih contohnya? Contoh alur itu tuh kayak gini. Jadi di sini ada cerita awal. Ini kita kasih tahu ke pembaca ceritanya. Misalnya kamu adalah seorang petualang luar angkasa. Nah, terus kamu sedang menaiki kapal dan kamu apa? Menemui dua planet yang menarik gitu. Apakah kamu mau ke planet A atau ke planet B gitu kan ini ada dua pilihan nih. Nanti kalau misalnya pembacanya milih planet A. Nah, kamu harus cerita lagi tuh, Kak, apa yang terjadi kalau dia milih ke planet A gitu. Kamu memilih planet api. Nah, ketika kamu mendekati planet api, ternyata di sana ada alien. Aliennya itu mengeluarkan bola-bola api ke kapal kamu. Nah, terus kita kasih pilihan lagi. Apakah kamu akan menghindar dan kabur atau kamu melawan alien gitu. Nah, terus dari sini kita ceritain lagi. Oh, kamu mau menghindar. Akhirnya kamu selamat. Misalnya kamu mau ngapain gitu, mencari harta karun lah, dan seterusnya gitu. Nah, kalau ini kan melawan alien. Akhirnya kamu melawan alien dan setelah ini pesawat kamu kena bola api alien sehingga kamu jatuh deh. Bye bye. Gitu ya. Jadi setelah ada pilihan, pasti kita ceritain selanjutnya. Nah, kamu bisa lihat di sini dengan dua pilihan aja ceritanya ini udah panjang karena kan ini ada pilihan A1, ada pilihan A2 gitu kan. Ini pilihan B1, pilihan B2. Apalagi kalau ini semakin banyak pilihannya gitu. Nah, boleh nggak misalnya pilihan A1 ending? Boleh. Terus pilihan A2 masih ada cabangnya? Boleh juga gitu ya. Jadi cabangnya ini nggak mesti setiap setiap cabang ini bercabang lagi terus bercabang terus. Kalau gitu kan jadi semakin banyak ya. Kalau yang ini mau di ending, yang ini mau diterusin boleh gitu. Nah ini contohnya nih, contoh ceritanya. Jadi Kapten Zara dan kru kapal Voyager meluncur dalam misi penjelajahan ke galaksi. Di tengah jalan mereka menemukan sebuah planet yang terlihat penuh misteri. Apakah mau mengeksplorasi
planet itu atau melanjutkan perjalanan ke galaksi lain. Nah, kayak misalnya mau ke planet. Terus mereka di sana menemukan artefak kuno yang memiliki energi misterius. Apakah kamu mau mempelajari artefak itu atau udah fokus ke misi utama gitu. Terus, nah ini nanti endingnya. Karena ini aku cuma minta sampai dua pilihan gini aja. Nah, sebenarnya endingnya itu nggak mesti begitu milih langsung ending gitu ya. Kan pasti kamu bisa cerita dulu nih. Setelah kamu mempelajari artefak, misalnya kamu ketemu alien, terus ternyata mereka punya kerajaan, terus kamu jalan-jalan di kerajaan itu, terus baru ending gitu ya. Jadi ini nggak mesti begitu milih harus langsung ending nih, enggak. Kamu cerita-cerita dulu di sini. Atau eh yang ini kan kamu memilih eksplorasi planet. Nggak harus langsung ada pilihan baru gitu. Jadi di sini kamu bisa cerita dulu. Misalnya ketika mengeksplorasi planet, kamu menemukan sebuah reruntuhan gitu, di mana di situ ternyata ada jalan ke bawah tanah, terus kamu bisa menyelidiki kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke deskripsiin ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang ada dua prompt yang bisa kita pakai. Kalau kita sebagai pembaca, jadi kita mau mainin nih si eh, apa eh, Choose your own adventure-nya kita mau mainin nih sebagai pembaca kita kasih tahu aja ide awalnya pada si chatbot. Kita nih lagi ngapain nih? Lagi di luar angkasa atau kita adalah seorang peneliti bawah laut atau kita apa gitu? Ide awalnya gitu ya. Dan minta si chatbot membuatkan pilihan alur untuk kita mainkan. Nah, ini contohnya ya. Nanti kita langsung coba. Aku ingin membuat kisah petualangan Choose Your Own Adventure yang menyenangkan dan menarik dengan setting penjelajahan luar angkasa. Gunakan nada yang ramah dan santai dalam membuat cerita dan mengikuti petunjuk berikut. Mulai cerita dengan 3 paragraf pendek, kemudian ajukan pertanyaan. Oke, aku langsung coba nih ya. Nah, ini kan penjelajahan luar angkasa ya. Ini kamu bisa ganti. Ini bebas. Mau settingnya apa? Misalnya penjelajahan kota bawah tanah. Bisa. Nah, terus di send kita mainkan. Mainkan. Nah, dia nanya nih, di pintu masuk kota bawah tanah, kamu berdiri di depan pintu masuk yang besar, tersembunyi di balik semak-semak rapat. Pintu ini terlihat kuno dan misterius, sepertinya telah lama tidak digunakan. Ketika kamu mendekat, kamu melihat dua lorong gelap yang membentang di hadapan kamu. Kamu mau ke kiri apa ke kanan nih? Aku ke kiri aja. Nah, jawabnya pilih yang ini ya, A atau B gitu. Oke, aku pilih A. Kamu memilih lorong yang gelap. Berjalan pelan di antara dinding batu yang rapuh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di sekitarmu. Sebelum kamu bisa bereaksi, bagian atap mulai runtuh. Wah, apa yang kamu lakukan? Berlari atau cari tempat berteduh di sudut ruangan? Aku mau B aja, iseng. Kamu memilih tempat berteduh, meloncat ke sudut ruangan yang aman. Beberapa batu besar jatuh, tapi kamu aman. Kamu melihat pintu kecil di dinding tersembunyi di balik reruntuhan. Pilihannya, coba buka pintu itu atau bertahan. Aku sih coba buka, karena aku suka bertualang. Kamu memilih membuka Kak pintu, Sari, ya? Kak Sari, promptnya apa? Promnya, ya, bentar. Abis ini aku kasih ininya, link ke Canva-nya. Dengan hati-hati kamu memindahkan batu kecil, bla bla bla. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memasuki lorong tersebut. Dan aku ingin mengakhiri cerita ini. Akhiri ceritanya. Karena kalau nggak diakhirin, ntar dia nanya mulu. Nggak selesai-selesai. Hmm. Misteri terungkap. Kamu melangkah masuk ke dalam lorong. Ruangan besar harta karun kuno. Wah, ada peta kota bawah tanah rahasia besar di balik setiap lorong. Dengan senang hati kamu menjelajahi ruangan dan menemukan petunjuk. Oke, kan ini udah ending. Hari udah selesai gitu. Nah, Yes. ini ya. Let's practice. Langsung kita praktekin aja, guys.
Yes. Nah, chatbotnya ini terserah milih yang mana, boleh ChatGPT atau yang lain. Ah, ini dia. Cobalah jalankan perintah ini ke chatbot dan mainkan petualangannya. Ini kamu copy paste nih. Copy paste. Ya, copy, paste. Ya, Ah, jangan nih. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Don't worry. Jangan sampai kabur. Nah, udah coba. Nah, copy. Bisa nggak copy? Bisa ya. Paste di chatbot. Nah, ini kamu Jadi, nanti boleh boleh ganti ya. Settingnya mau penjelajahan luar angkasa atau mau apa tadi bawah tanah atau bawah laut atau ngapain gitu ya. Atau di rumah juga bisa sebuah rumah angker yang suka nulis cerita horor. Nah, setelah dijalanin, kamu tulis ini ya, apa yang ditulis sama si chatbotnya itu. Babak satu tadi yang bab satu. Di tengah ruang angkasa yang luas, bla bla bla, pilihan A, pilihan B, gitu ya. Terus ini babak dua nih, tadi kamu pilih apa? Misalnya aku pilih A tadi ya. Misalnya ini pilih B. Nah, tapi nggak usah banyak-banyak sampai 3 babak aja. Habis itu boleh kamu ending atau kamu lanjutin, tapi nggak usah ditulis di sini. Ya, ini udah ada tempatnya. Ada buat Ais, ada buat Akhtar, Alif, Fatia, Kak Cia, dan seterusnya. Oke, jadi jalankan prompt ini, kamu copy paste ke chat GPT atau chatbot yang lain. Ini alamatnya ya. Buat yang belum, kamu bisa pakai yang chat OpenAI atau kalau udah login ke Google langsung pakai Bard bisa https://bardgoogle.com. Oke, jadi ini cerita pertamanya. Ini masuk ke rumah tua. Apa yang akan kita lanjutkan? Apa yang akan dilakukan? Oke. Menjelajahi dunia paralel melalui cermin. Oh, ini ada pilihannya ya. Oke. Nah, kamu memilih untuk menjelajahi dunia paralel melalui cermin. Saat kamu memasuki cermin, merasakan ini sensasi membuat hatimu berdebar kencang. Ketika kamu membuka mata, kamu menemukan dirimu berada di tempat yang berbeda. Langitnya berwarna ungu dan pohonnya tampak berkilau. Wah, kayak dunia fantasi nih ya. Bangunan menara tinggi, bla bla bla. Apa yang ingin kamu jelajahi lebih lanjut? Nah, ini selanjutnya. Coba, ini warnanya putih aja ya. Ini gedein dikit. Hmm. Oke, menjelajahi menara yang menjulang tinggi. Kamu masuk menara dengan pintu berwarna emas. Saat berjalan, merasakan energi yang semakin kuat di lantai atas. Ternyata ada dunia paralel. Waduh, langitnya warna-warni. Keren juga nih. Nah, dengan senyum dia kamu memutuskan kembali ke duniamu sendiri. Oke, ini berarti sudah berakhir petualangannya. Nah, seperti itu. Ini bisa menjadi satu cerita sendiri. Ini kan kayak satu alur gitu ya. Nanti kamu tinggal tambahin itu ya, apa kayak misalnya bikin gambar di kemarin itu yang bikin Magic Media. Misalnya nih kita mau bikin fantasy world with high towers and uh, portal to another dimension gitu. Kita pengen yang watercolor square aja deh. Jadi dari cerita ini nanti kamu bisa hias-hias dengan gambar-gambar yang bikin cerita kamu lebih menarik ya. Ini aku contohin aja. Oke, tuh keren nih. Warnanya ungu-ungu. Ungu-ungu. Nah, misalnya ini aku taruh sini karena sayang kalau nggak ditaruh. Ini terserah nih bebas nih mau pilih gambar yang mana nih. Aku tumpuk-tumpuk aja ya. Nah, bagus kan? Jadi
kita bisa langsung membuat cerita dengan ilustrasinya. Oke, nextnya siapa nih? Melody, Melody. Oke. Di dunia Frieren, di mana sihir dan keajaiban melingkupi segala sesuatu, seorang penyihir tua bernama Profesor Alaric dan muridnya Mia memulang. Lah, kok hilang? What? Why? Kenapa hilang? Oh, yang ini. Oke, ini yang benernya. Oke, mereka masuk ke hutan ajaib dan nanya ada pilihan. Mau menjelajahi gua berhantu atau menjelajahi hutan. Nah, Melody pilih menjelajahi hutan. Terus mereka melihat makhluk kecil di antara semak-semak dan ada seorang atau seekor nih makhluk namanya Lumina dan dia nanya nih, apa kita harus mengikuti Lumina, menghadapi labirin atau cari rute lain? Oke, A, ikut petunjuk. B, cari rute lain. Nah, Melody pilihnya yang A. Dengan keberanian, mereka mengikuti petunjuk dan memasuki labirin yang misterius. Tiba-tiba mereka berhenti di persimpangan. Kita harus mencari jalur yang benar. Oh, ini berarti masih ada pilihannya nih. Melody berarti belum selesai mainnya ya. Nah, boleh. Ini bisa dilanjutin sampai ya sampai sesuka hati kamu. Sebagai pembaca ini bebas kita ininya ya, bikinnya ya. Kamu juga bisa bikin ini Melody Search ChatGPT nge-crash. nge-crash. Coba dibuka ulang aja, di close terus di open lagi. Nah, ini nanti kamu bisa bikin Aku gambarnya lanjutin Melody. sampai ChatGPT-nya nge-crash. Ah, jadi nanti Melody bisa bikin gambarnya juga Melody. Misalnya kamu mau bikin nih labirin bercabang, misalnya a magical labyrinth in a fantasy world gitu. Nanti gambarnya kamu bisa pasang di cerita kamu, ya. Good, ini udah bisa makainya berarti. Terus siapa lagi nih? Naina lagi nulis apa udahan? Naina, di sebuah pulau unicorn hiduplah unicorn yang cantik bernama Melly. Oke. Nah, bla bla bla. Siapa nama kamu? Namaku Kiko. Oke. Seperti ini belum selesai ya. Ini bikin sendiri ya. Ini bisa bikin sendiri atau bisa juga pakai chatbot. Jadi bebas. Kamu boleh bikin ceritanya mau bikin sendiri atau pakai chatbot is okay. Ini nanti dilengkapin dulu ya. Kalau ada kebingungan silakan ditanyakan. Terus Naila, kamu terjaga di dalam reruntuhan kota yang sunyi. Bangunan terbakar dan puing memenuhi jalan yang dulu ramai. Langit tergores oleh warna-warni merah menyala saat matahari terbenam. Wah, keren nih. Menemukan peta kuno tentang kota yang tersembunyi. Oke. Pilihanmu adalah mengeksplorasi kota terisolasi atau mencari wilayah legenda dengan teknologi canggih. Oke, bisa nih. Mau pilih A atau B? Ini belum selesai ya. Nanti bisa dilanjutin ya di si ChatGPT itu kita tinggal ngasih tahu misalnya kita mau A, nanti dia ngelanjutin. Nanti ada pilihan lagi ya, taruh di situ. Oke, udah. Ada lagi yang mau ini mau di show punya Kacia? Bulan terang benderang menerangi pesawat luar angkasa Anda. Oke. Dan pilihannya adalah memilih ikut sinyal misterius atau melanjutkan ke sistem matahari yang belum pernah dijelajahi. Nah, boleh nih, milih ke planet, asteroid, atau ke matahari. Ya, nanti dilanjutin biar ceritanya banyak. Nah, sebenarnya sih eh, kita juga bisa meminta si chatbot itu bikin kayak setting yang real ya. Maksudnya kan ini kan tadi banyak yang fantasi. Kita bisa minta yang real. Misalnya kita sedang menjelajah ke apa? Ke Bima Sakti. Nah,
tolong berikan fakta menarik tentang tempat yang sedang kita datangi gitu. Nanti misalnya dia ngasih pilihan planet Mars atau Venus, nanti minta dia apa ngasih tahu fakta tentang planet tersebut gitu. Misalnya, oh kamu mendarat di planet Mars. Planet ini adalah bla 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 gitu. Jadi nggak cuman fiksi, tapi non fiksi juga bisa. Oke, siapa lagi nih? Alif. Pagi yang dingin dan berkabut menyelimuti medan perang saat Anda terlibat dalam pertempuran. Oke, pilihannya adalah membentuk barisan pertahanan atau mencoba menyusup ke dalam garis musuh. Oke, Alif pilih A. Dengan tekad dan semangat yang kuat, Anda memilih membentuk barisan pertahanan. Ada opsi lagi, mempertahankan posisi atau menyusup ke musuh. Oke, Alif memilih menyusup. Di sini ada ceritanya, bla bla bla, ada pilihan lagi ya. Oke, good. Berarti sudah tahu cara pakainya. Bisa dilanjutkan sampai kamu pilih akhiri ceritanya, gitu ya. Terus ini siapa nih? Ais. Ais, kamu seorang penjelajah menemukan buku ajaib. Halaman, oh ini belum yang belum selesai tadi ya? Oke, dilanjutin dulu aja ya. Oke, di tengah hutan kucing yang lebat dan misterius. Menemukan jalan setapak yang bercabang. Oke, hawa penuh kegembiraan. Petualangan apa yang Anda inginkan? A. Menjelajahi lorong kuno atau B. Mengikuti suara air yang menarik perhatian. Oke. Ternyata Uma memilih menyusuri lorong kuno yang penuh dengan misteri. Oke. Di sini ada pilihannya. Apakah ingin mengeksplorasi kuil atau ada hal lain yang mau dipahami? Oke. Nanti dilanjutin aja ya. Nah, itu sebagai pembaca ya. Jadi kita mainin ibaratnya nih ini game yang kita mainkan gitu. Sebagai pembaca. Nah, gimana kalau kita sebagai penulis ya? Sebagai penulis tentunya karena si cerita milih petualangan sendiri itu adalah cerita yang beralur dan dia lumayan rumit kalau kita nggak nulis alurnya seperti ini gitu. Kalau kita eee, cuman lanjutin ditulis teks biasa, nanti kita bingung, abis ini cabangnya kemana ya? Ini cabangnya kemana? Nah, rekomendasi aku adalah bikin dulu alur seperti ini, nanti baru di masing-masing alur ini kamu lebih dalami. Jadi misalnya tadi nih, si yang Kapten Zara itu ya, dia Proses copy paste. dia keluar dari, dia ke galaksi yang belum pernah dijelajahi. Nah, yang penting alurnya tahu dulu nih. Misalnya yang pilihannya adalah mengeksplorasi planet atau ke galaksi. Terus pilihannya nanti ada artefak atau apa gitu ya. Jadi kita bikin dulu pilihan-pilihannya, nanti baru diperdalam ininya apa narasinya. Nah, gimana cara membuat pilihan-pilihan ini supaya kita nggak terlalu pusing? Ini bisa bikin sendiri, bisa banget gitu ya. Cuman kalau kamu pusing bikinnya, kamu bisa minta si chatbot ini bikin kayak gini. Tolong buatkan alur cerita Choose Your Own Adventure tentang apa. Nah, ini settingnya ini terserah mau petualangan kapal luar angkasa atau apa. Dengan dua pilihan, sebanyak dua babak. Kenapa cuma dua? Ya supaya nggak terlalu banyak gitu. Ini aja udah banyak kan. Ini babak pertama nih, pilihan pertama gitu. Ini pilihan kedua kan. Ini aja udah banyak. Nah, karena ini kita testing. Kalau kamu mau Itu 10 udah babak selesai juga nggak pas. apa-apa ya. Jadi nanti disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, kita minta setelah itu buatkan ending untuk tiap pilihan dan ikuti format berikut. Babak satu, cerita satu paragraf. Ini sebenarnya bisa bebas ya. Misalnya babak satu kamu mintanya 3 paragraf, nanti dia bikinin 3 paragraf. Baru nanti ada pilihan A atau B.
Terus babak 2, jika di babak 1 milih A, kasih ceritanya. Ya, kita minta dia cerita lagi, ya kan? Melanjutin ceritanya. Terus pilihan A1 atau A2. Jika di babak 2 milih B, cerita satu lagi. Dan ini ending. Pilihan A1 cerita satu paragraf, A2. Jadi ini endingnya ya. Nah, ini kita cobain. Ini ada di akhir sini. Nah, ini juga kamu copy paste, copy ke si chat GPT. Terus ini ke petualangan kembali. Oke, aku akan ting. Nah, ini ternyata dia ngasih seperti ini. Kamu seorang remaja bernama Maya tiba di Bali untuk liburan musim panas bersama keluarga. Ketika tiba di hotel, resepsionis ngasih dua pilihan aktivitas. Mengunjungi pura kuno atau mengikuti tur di hutan tropis. Nah, di babak kedua. Nah, ini kalau di babak satunya A, setelah mengunjungi pura kuno, dia menemukan pintu rahasia. Pilihannya adalah masuki pintu rahasia atau tidak. Nah, kalau dia milih B, menjelajahi hutan, dia menemukan jalan buntu yang tersembunyi dan ada jalan lain. Apakah dia ngikutin jalan yang lain itu atau kembali ke jalan utama? Nah, ini endingnya nih. Setelah memasuki dunia paralel, Maya menemukan keajaiban yang luar biasa dan menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Oke. Jadi dia tadi masuk ke dunia paralel ya. Terus kalau misalnya A2, ya udah, berarti dia nggak masuk ke dunia paralel dan balik lagi. Menemukan rahasia tersembunyi, oke, yang ini adalah jalanan kembali ke jalan utama. Oke, nah ini kamu copy dulu nih, kamu copy dulu. Nah ini, gitu. Nah, dari sini baru nanti kamu bikin, nah ini nanti kamu pindah-pindahin nih. Babak 1, kamu seorang bla bla bla, masukin di sebelah sini. Terus pilihan pertama masuk ke pura kuno. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat alurnya seperti ini. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya berarti nanti setelah ini kita bikin narasinya gitu kan. Ini kan kayak cuman satu paragraf gitu ya. Ini bisa diperdalam. Kayak gimana sih? Misalnya ini kan ceritanya si Maya kan. Kamu adalah seorang remaja bernama Maya. Hari itu kamu berangkat bersama mama dan papa ke Bali. Yeay, kita sedang liburan gitu. Kita mau kemana nih, Ma? Gitu. Jadi kamu tambahin dialog, kamu tambahin narasi ke cerita tersebut ya. Terus dilanjutkan kan. Setelah sampai di sana, si resepsionis menawarkan dua pilihan aktivitas. Halo Maya, kamu mau kemana? Apakah kamu mau ikut pura kuno atau ke tur di hutan tropis? Terus misalnya si Maya, aku pikir-pikir dulu ya gitu. Nah, terus baru yang ini ditambahin narasi sama dialognya juga. Yang ini juga nanti ditambahin narasi sama dialog sampai dia ending gitu ya. Jadi untuk menulis cerita ini memang Eee, tahapnya banyak karena ya namanya juga Choose Your Own Adventure, jadi ceritanya itu lebih banyak dari cerita yang biasa. Tapi kalau udah jadi, itu cakep banget gitu. Udah jadi narasinya, dikasih gambar, bisa tuh jadi satu buku ya. Nah sekarang untuk prakteknya, ini aja, jalanin yang ini aja, yang Let's Write ini. Kamu jalanin dan ini kamu pilih tentang apa, misalnya petualangan apa, itu terserah. Boleh ya, bisa diganti. Untuk babaknya cuman dua aja dulu ya. Soalnya ntar jelimet kalau terlalu banyak pilihannya. Nah, kamu cobain ya. Nanti habis itu kita cek lagi. Memulai petualangan di Switzerland. Berkeliaran di desa indah yang dikeliling oleh pegunungan bersalju. Suasana damai, udara segar. Dan ada dua pilihan. Ketika menjelajah, kau bertemu dengan seorang pemandu lokal
yang menawarkan membawa ke peternakan alpaka. Alpaka. Menerima tawarannya, kamu bersiap untuk petualangan di pegunungan bersalju. Oke. Sebaliknya, kalau mengeksplorasi hutan dengan peta dan perlengkapan mendaki, kamu siap untuk menaklukkan rute. Oke. Babak kedua. Kalau di babak pertama milih A, petualangan bersama alpaka membuatmu melewati jalur pegunungan yang menakjubkan. Saat di puncak, kamu menemukan goa es yang tersembunyi. Oke. Pilihan A1, masukin goa untuk mengungkap misteri, atau yang kedua tetap di luar. Oke. Kalau yang babak satu milih B, eksplorasi hutan membawa ke air terjun. Tiba-tiba cuaca memburuk. Pilihan cari tempat berteduh atau lanjutkan perjalanan. Nah, sekarang ending. Kalau di babak 2 milih A1, kamu memasuki goa es dan menemukan ruang rahasia. Dipenuhi kristal. Wih, keren nih. Petualangan kamu membawa kebahagiaan bersama alpaka. Cie. Kalau A2, kamu tetap di luar. Bersama alpaka, kamu merasakan kedamaian dan kebahagiaan. B1, dengan sabar menunggu, cuaca akhirnya membaik. Oke, kamu lanjutin perjalanan dan menemukan sumber air panas alami. Oke. Kalau B2, kamu melanjutkan perjalanan ya, menjadi ujian ketangguhan. Wah, menghadapi badai. Dan akhirnya kau menemukan hutan yang penuh dengan flora langka. Oke, good job. Ini adalah petualangan di Switzerland. Bagus nih. Ini udah jadi alurnya. Nah, nanti ini tinggal dikembangkan narasinya. Masukin kayak dialog, masukin kayak narasi gitu, dan masukin gambar juga supaya ceritanya lebih bagus.